Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini di hari ke-17 kita masih diberikan segala macam nikmatnya sehingga kita insya Allah dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan hati sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini sebelumnya mendapatkan juga pahala dari Allah dan diterima amal kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa terus meningkatkan amal kebaikan, amal ibadah kita sehingga Allah memberikan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah semoga kita semua menjadi pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu muslimah semuanya salimah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan yang penuh berkah dan segala amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semua amalnya, baik itu saum kita, tarawih kita, amalan kita semuanya yang dapat kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Terutama salah satunya yaitu selain saum, tarawih, juga dalam membaca atau tadarus Al-Quran. Insya Allah semoga rutinitas kita membaca Al-Quran senantiasa dapat kita lakukan dalam di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Quran itu di hari biasa akan diganjar pahala yang sangat berlipat ganda dari Allah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kita melakukannya dengan kesungguhan hati dan selalu meningkatkan amalan kita membaca Al-Quran. Misalnya hari ini kita kemarin 1 juz, selanjutnya sampai 2 juz, dan insya Allah semoga kita dapat melaksanakannya dengan istiqomah ya, untuk meraih ketakwaan di bulan suci Ramadan ini. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangatlah merugi jika umat muslim dan muslimah yang tidak melakukan tadarus Al-Quran ini di bulan Ramadan ini ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda sebagai berikut, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Selain mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan dari kita membaca Al-Quran ini. Salah satunya 1,
memberi syafaat di akhirat nanti. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan pada hari kiamat. Seperti hadis berikut ini. Bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya. Terlebih lagi jika kita mengamalkan apa yang ada di dalam isi Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menenangkan hati. Membaca Al-Quran dapat menenangkan hati dan pikiran. Membaca Al-Quran, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan, yang dinyatakan jelas dalam surat Ar-Ra'd pada ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum wa bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tentram. Yang keempat, meningkatkan keimanan. Kondisi keimanan seorang muslim dan muslimah akan selalu berubah setiap waktunya. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga keimanan agar selalu berada dalam kondisi yang baik. Salah satunya adalah dengan rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Semakin rajin membaca Al-Quran, maka semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jiwa tersadar dengan keajaiban Al-Quran, dengan keindahan bahasanya dan muatannya. Ketakjuban ini dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu keutamaannya rumah menjadi bercahaya. Dengan rutinitas membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan ayat suci Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Bahkan Imam Nawawi berkata, dalam hadis itu terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lainnya. Di rumah hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepadanya. Dari riwayat Tirmidzi juga terdapat sebuah hadis yang bunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacanya di dalamnya surat Al-Baqarah. Demikianlah keutamaan dalam membaca Al-Quran. Semoga rutinitas kita membaca Al-Quran menjadi rutinitas yang sangat mulia, yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaiannya, saya masih belajar, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat semua kaum muslimin dan muslimah Salimah Kabupaten Ciamis ini.
Demikianlah yang salahnya dari kebodohan saya, dan saya selalu mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat terus beribadah, dapat meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.